kembali menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasyar. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menyambangi PT Freeport Indonesia untuk mengunjungi kegiatan di sektor pertambangan dan bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat sekitar. Dan untuk membahas hal ini, kita akan berdiskusi bersama dengan Presiden Direktur dari PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Apa kabarnya Pak? Sehat? Baik, sehat. Gimana Syaf kabarnya? Sehat juga. Pak Tony, ini Presiden Jokowi hadir langsung di Freeport pada awal September lalu. Sebenarnya apa yang menjadi agenda utama di balik kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu, Pak? Di tambang Grasberg, tepatnya ya, Pak. Apa pesan khusus yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Tony? Jadi tujuan utamanya sebenarnya ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang diharapkan Pak Jokowi. Pertama, dia ingin melihat tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia yang merupakan tambang bawah tanah terbesar di dunia. Dan juga beliau ingin melihat open pit mine yang sudah tidak beroperasi lagi, yang merupakan open pit mine kedua terbesar di dunia. Dan juga beliau ingin meresmikan Papua Football Academy di Jayapura yang memang dibangun oleh PT FI, dibentuk oleh PT FI dan didukung sepenuhnya oleh PT FI sesuai dengan arahan Pak Presiden pada saat PON 20 yang lalu di Jayapura. Pak Presiden memanggil saya, kemudian dia berharap agar bisa dibangun sekolah sepak bola di Papua. Nah, Papua itu punya talenta-talenta atlet yang sangat bagus sekali, dan di masa lalu juga banyak atlet-atlet nasional dan juga berkiprah di internasional yang berasal dari Papua. Dan itu juga salah satu yang diresmikan oleh Pak Presiden pada pagi harinya di tanggal 31 Agustus di Jayapura. Dan juga sekaligus untuk launching 5G mining, yang merupakan bagian dari Advanced Digital Technology PT FI dalam mengelola tambang bawah tanah ini yang bekerja sama dengan BUMN, dalam hal ini PT Telkomsel dan PT Telkom. Jadi itu kira-kira yang diharapkan Pak Jokowi. Nah, ini menarik Pak, jika kita berbicara tentang transformasi teknologi dalam pengoperasian tambang bawah tanah. Ini juga kan yang menjadi salah satu perhatian dari Pak Presiden. 5G, digitalisasi, artificial intelligence sempat disebut Pak Jokowi untuk diimplementasikan dalam industri tambang Indonesia, termasuk oleh Freeport Indonesia. Nah, sejauh ini Pak, transformasi teknologi apa yang telah dilakukan oleh PT FI? Jadi kami membangun tambang bawah tanah itu dari tahun 2004. Jadi infrastrukturnya dibangun dari tahun 2004, memang cukup lama untuk membangun tambang bawah tanah itu karena memang tidak mudah, jadi diperlukan waktu yang lama. Dan itu semua kita desain sedemikian rupa, dan dari mulai akhir 2000, sekitar tahun 2010 mulai kita develop itu yang namanya teknologi advance digital technology untuk tambang bawah tanah. Kenapa? Karena tambang bawah tanah ini kan riskan ya. Risikonya lumayan tinggi karena juga tipe batuannya adalah bersifat agak basah sehingga mudah terjadi longsoran. Dan dengan advanced digital technology ini, itu semuanya dikendalikan secara remote. Peralatan di Grasberg Block Cave, terutama itu dikendalikan secara remote dari jarak sekitar 8 km dari tambang itu. Jadi itu digunakan joystick dengan teknologi yang kita ada fiber optik dan ada wifi di situ dengan digital system yang kita bangun sendiri bekerja sama dengan manufaktur alat berat itu, sehingga semuanya bisa dikendalikan secara remote. Dan juga ada kereta bawah tanah yang menggunakan tenaga listrik yang dikendalikan secara remote. Jadi meminimalisir risiko kecelakaan dan juga lebih efisien dan efektif seperti yang diharapkan Pak Jokowi. Dan harapan kami dengan adanya tambahan 5G teknologi dari PT Telkomsel ini bisa memperkuat tambang bawah tanah kita atau program digitalisasi di tambang bawah tanah.
Ini menarik Pak, karena 5G mining ini menjadi yang pertama di Asia Tenggara dan industri pertambangan yang pertama kali mengimplementasikan itu adalah PT FI. Nah, setelah bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan Telkomsel, sejauh mana Pak penggunaan 5G di FI saat ini Pak? Jadi 5G ini juga digunakan di tambang bawah tanah. Kita sudah mengaplikasikan di loader ya, ada 2 loader yang dikemudikan dari jarak jauh dengan teknologi 5G, dan juga di area-area terestrial lainnya seperti misalnya di office building dan juga di komunikasi kita di permukaan, ya kita bilang permukaan sama bawah tanah. Jadi di dua-duanya, baik di permukaan maupun di bawah tanah. Dan kedepannya kita akan coba mengaplikasikan lebih banyak lagi 5G teknologi ini untuk diaplikasikan di alat-alat berat kita. Supaya sekali lagi, supaya ini menjadi bagian dari advanced digital technology yang kita rencanakan agar supaya produksi lebih efektif, lebih efisien, dan risikonya sangat minimal. Dan tentu dukungan dari Telkomsel. Telkomsel sudah lama kita bekerja sama, bahkan dari awal-awal berdirinya PT Freeport Indonesia kita sudah menggunakan jasa dari PT Telkom. Pada saat itu Telkomselnya belum ada. Dan pada saat Telkomsel ada, itu banyak network di wilayah kerja kita juga menggunakan Telkomsel. Pak, ini kan installment teknologi yang sophisticated ini pastinya memerlukan dana yang besar, Pak. Alokasi dana sebesar apa sih, Pak, yang dikeluarkan oleh PT FI? Jadi memang cukup besar, dananya cukup besar, puluhan juta dolar lah untuk membuat, mendesain. Kita tuh belajar dari tempat lain. Jadi kita belajar teknologinya, ada yang dari Swedia dan dari tempat lain, kemudian dikembangkan oleh anak-anak bangsa kita ini. Dikembangkan sendiri dengan modeling sendiri, anak-anak Papua juga ikut terlibat di dalamnya, dilakukan desain dan kerjasama sama para manufacturer alat berat itu. Sehingga mereka membuat alat beratnya itu sudah dilengkapi dengan sensor remote yang akan mendeteksi sehingga bisa dioperasikan secara jarak jauh. Dan kedepannya kami juga berharap bahwa 5G teknologi ini juga bisa dimanfaatkan oleh tambang-tambang lain di Indonesia. Oke. Pak, tapi sebenarnya seberapa besar Pak manfaat jika 5G Artificial Intelligence ini digunakan dalam industri pertambangan di tanah air khususnya untuk Freeport? Tentu itu bermanfaat sekali. Jadi memang kita tidak bisa menghindari, namanya program digitalisasi itu memberikan manfaat yang sangat besar. Tadi saya sampaikan, pertama adalah lebih efektif, lebih efisien. Dan tentu saja akan jauh lebih aman karena operatornya bekerja dari ruangan yang segar, ber-AC, bukan di tambang bawah tanah. Dengan itu kita bisa bilang lebih dari 50% operatornya adalah wanita, mereka pakai joystick dengan screen, dan semuanya dilakukan dengan cara yang sangat aman. Dan ini adalah manfaat yang luar biasa. Apabila bisa diaplikasikan juga di tambang-tambang lain di Indonesia, tidak harus tambang bawah tanah, tapi tambang lain juga pasti akan sangat efektif. Oke, kalau kita hitung-hitungan Pak, ini berapa persen sih Pak efisiensi penggunaan 5G mining jika dibandingkan dengan konvensional? Jadi gini, hitung-hitungannya adalah bukan soal efisiensi berapa persen. Pertama adalah dia jauh lebih aman. Oke. Dan tentu saja, contoh lah, misalnya karyawan kita harus masuk ke tambang yang jaraknya sekitar 10 kilometer, itu akan makan waktu lumayan banyak dibandingkan dengan mereka cuma datang ke kantor tanpa mempergunakan SAPOX atau alat-alat tambahan khusus untuk masuk ke tambang bawah tanah dan mengoperasikannya secara langsung di tempat. Jadi dari segi waktu pengerjaannya juga sudah jauh lebih hemat dan efektivitasnya juga jauh lebih hemat dan pasti lebih aman karena tidak berhadapan langsung dengan alat berat itu manusianya. Nah, saat ini pemasangannya dilakukan secara bertahap atau memang sudah di tahap selesai, Pak? Oh, ini akan berlanjut terus. Kita kan terus membangun tambang bawah tanah kita. Jadi setiap tahun itu kita masih terus menginvestasikan sekitar $1 miliar untuk terus mengembangkan tambang bawah tanah kita ini. Dan kedepannya tentu saja akan diperlukan tambahan-tambahan lagi. Sehingga nanti pada saat kita beroperasi secara penuh, diharapkan mungkin tahun depan itu sudah settled. Tapi yang namanya teknologi kan terus upgraded. Iya, iya. Ya nanti mungkin kalau seandainya sudah ada 6G, ya kita mungkin akan coba aplikasikan lagi 6G. Dan karena apa? Kalau kita
tidak mengikuti perkembangan teknologi itu, kita mungkin akan ketinggalan. Mungkin nanti teknologi ada yang lebih efisien lagi, lebih efektif lagi, kita akan aplikasikan itu. Oke, kira-kira Pak, apakah bisa suatu saat aktivitas tambang ini full 5G atau digital 100%? Bukan tidak mungkin, walaupun memang dalam pengoperasiannya ada hal-hal, ada beberapa tantangan yang harus dilakukan, karena tambangnya ini tambang bawah tanah ya. Tambang bawah tanah tentu kan ada keterbatasan tembusan frekuensi untuk masuk ke situ. Nah ini terus kita lakukan inovasi-inovasi, bekerja sama tentu saja dengan service provider untuk mendapatkan teknologi yang paling tepat. Tapi sekarang ini sebenarnya sekali lagi ini adalah bagian dari advanced digital technology yang kita terapkan. Jadi begitu ada 5G kita coba terapkan dan ini ternyata sudah berhasil dan itu akan terus kita aplikasikan, dan kalau ada teknologi yang lebih canggih lagi tentu kita akan coba adaptif terhadap teknologi. Oke, kalau teknologi artificial intelligence-nya Pak, ini dibuat dalam bentuk apa nantinya Pak? Jadi kami ini kan perusahaan tambang ya. Jadi kita bagaimana mengoperasikan atau melakukan penambangan itu dengan cara yang paling efektif, efisien. Dan tentu digitalisasi ini adalah bagian, tadi saya sampaikan, adalah bagian untuk mencapai itu. Dan tentu saja artificial intelligence ini akan kita pergunakan juga untuk selanjutnya untuk pabrik pengolahan kita yang ada di Tembagapura dan juga untuk smelter kita yang sedang dibangun di Gresik. Kalau mungkin siapa pernah nanti ke Tembagapura melihat tambang bawah tanah, mungkin akan bisa melihat langsung bagaimana operator anak-anak muda sebagian besar perempuan ini mengemudikan truk atau loader yang besar itu. Ada dengan rock breaker-nya juga dikerjakan secara remote.